Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Ibu bapak jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi, siang hingga sore, mulai kita bangun dan sampai nanti ditidurkan kembali oleh Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan, pelukan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu dan bapak? Hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-16. Setengah jalan sudah kita lewati. Artinya Ramadan sudah tinggal satu langkah lagi. Kemudian kita sampai di 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan ada tarbiyah. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita dapat dari 15 Ramadan yang sudah kita lewati. Betapa orang menjadi rugi, ya? Betapa orang menjadi rugi ketika Ramadan sudah berlalu setengah jalan, tapi kemudian di hatinya tidak ada ikhtiar untuk memperbaiki ibadah puasanya. Ibarat makan sesuatu, dia cuma makan saja, tapi tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya makanan yang sedang ia makan. Seorang makan durian, dia senang dengan duriannya. Tapi ketika tidak bisa merasakan kenikmatan durian, sungguh dia menjadi orang yang rugi. Begitulah Ramadan. Ketika Ramadan sudah berjalan 15 hari, dan kita masuk di hari yang ke-16, harusnya ada tarbiyah, ada pembelajaran hasil dari puasa yang sudah kita jalani. Hati-hati. Makanya ada orang yang puasa, mohon maaf lahir batin, harus disampaikan, ya, karena ini adalah kajian, jadi harus disampaikan. Karena ini adalah ilmu, harus disampaikan. Makanya orang yang menikah, kemudian dia menuntut ilmu tentang menikah, maka nikahnya berkualitas. Orang yang ingin sholat, dia menuntut ilmu tentang sholat, maka sholatnya berkualitas. Benar nggak? Orang yang ingin pergi ke tanah suci, melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, kemudian dia menuntut ilmu tentang ibadah umroh dan haji, maka ketahuilah ibadah umroh dan hajinya pun akan berkualitas. Termasuk hari ini, ketika seseorang menunaikan ibadah puasa, kemudian dia tuntut ilmu tentang puasa, maka insya Allah ibadah puasanya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang mesti kita tahu tentang puasa? Mohon maaf, supaya seseorang menjadi orang-orang yang beruntung dalam puasanya, kita mengingat bahwa beliau, ya, siapa beliau? Baginda yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Khamsatu asya'a tuhbitus sawma aitu betilu sawabahu. Kata Rasul, ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Aitu betilu sawabahu, membatalkan pahala puasa. Orang-orang yang melakukan 5 perkara ini, puasanya tetap sah,
tapi pahala puasanya tidak dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang protes, "Ustadz, saya mah tidak butuh pahala, saya butuh keridhaan Allah." Jangan salah. Jangan salah. Jangan kemudian kalimat itu dipelintir-pelintirkan, kita tidak butuh pahala tapi butuh ridha Allah. Salah. Kenapa? Suatu tanda Allah ridha kepada seorang hamba, maka hamba itu akan diberikan hadiah oleh Allah. Salah satunya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bilang, seseorang yang berpuasa menuntut ilmu tentang puasa, insya Allah puasanya berkualitas. Termasuk hari ini, ketika kita tahu ada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, kemudian kita berusaha menghindarinya, maka ketahuilah puasa kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul menyampaikan, khamsatu asya'a tuhbitus sawma ay tubtilu thawabahu. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Apakah 5 perkara itu? Yang pertama, al-kadzib, bohong. Hati-hati. Jadi seorang yang berpuasa terus dia masih senang bohong, hilang pahala puasanya. Puasanya tetap jalan selama dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak hubungan suami istri, tetap jalan puasanya. Tapi ketika di antara subuh sampai waktu maghrib lisannya berbohong, melakukan perbuatan perkataan yang berbohong, maka sungguh puasanya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka cara yang pertama untuk menyelamatkan pahala puasa kita adalah menghindari sifat kadzib atau bohong. Hati-hati Bu, hati-hati buat para istri yang sering bohong dengan suaminya, kemudian dia puasa lupa kalau dia puasa, tetap bohong, hilang, tak ada apa-apanya. Suami juga begitu, hati-hati. Yang sebelum Ramadan kebiasaan di kantor, di mana Pak? Lagi di kantor mah, pada lagi nongkrong ngopi dengan teman-temannya. Bohong, bohong, habis pahala puasanya. Seorang anak, lihat seorang anak yang biasa berbohong kepada kedua orang tuanya, kemudian di waktu Ramadan dia masih juga bohong, puasanya tidak membuahkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bilang semua perlu ilmu. Kenapa hari ini kita bahas ini? Supaya di 15 terakhir sebelum bertemu dengan Syawal, kita tahu, 15 kemarin ternyata saya belum sempurna. Lisan ini masih sering bohong. Kita lagi mikir, iya, 15 kemarin, 15 hari yang sudah saya lalui, ternyata lisan ini masih sering berkata yang tidak jujur. Makanya di 15 terakhir ini kita jaga lisan kita, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang kadzib, bohong. Makanya konsep yang pertama untuk menjaga puasa kita supaya berhasil di hadapan Allah adalah meninggalkan sifat kadzib, yaitu bohong. Siapapun dia, mau orang biasa, mau pejabat, mau ustadz, kalau kemudian di antara subuh dan maghribnya lisannya masih sering berkata bohong, puasanya hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik.
Makanya kemudian orang yang berpuasa itu seyogianya pas sekali ketika posisi sedang seperti saat ini. Ketika ada pandemi COVID-19, kita dipaksa lockdown di rumah. Ini kesempatan buat menyempurnakan ibadah kita. Kesempatan buat menyempurnakan ibadah puasa kita supaya lebih ringan menjaga sifat bohong. Aduh, coba kalau kita keluar kemana-mana, ketemu teman, ngobrol di telepon istri, lagi di mana, bilang di tempat apa dan di tempat C, bohong lagi. Makanya ayo, 15 sudah kita lalui dan kita masuk di 15 yang terakhir, artinya 16, 17, 18. Satu hal yang kita jaga untuk menjaga puasa kita, meninggalkan sifat kadzib, bohong. Ini dosa kecil, tapi ketika kecil ini kita lakukan, maka tidak ada dosa kecil. Dilakukan terus menerus, melakukannya berdosa, melakukannya ketika puasa menghilangkan pahala puasa 20 ruginya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya di hari yang ke-16 kita ingat apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khamsatu asya'a tuhbitu shauma ay tubtilu thawabahu. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa alias menghilangkan pahala puasanya. Yang pertama adalah kadzib, sifat bohong. Mudah-mudahan kita semakin ke belakang, semakin diberikan pengajaran oleh Ramadan, meninggalkan kebiasaan yang ini mungkin biasa kita lakukan di 11 bulan yang sudah kita lalui. Tapi Ramadan benar-benar dipaksa untuk meninggalkan bohong. Kenapa? Karena kita ingin puasa yang kita lakukan benar-benar ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir batin. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.